Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Pekan lalu eh, Ustaz mengatakan bahwa memberi salam itu, menjawab salam itu sunnah, sedangkan memberi Jawab. salam, Jawab. menjawab salam itu wajib, sedangkan memberi salam itu sunnah. Iya. Dalam konteks ayat 28 ini Ustaz, sepertinya terbalik bahwa ketika memasuki rumah seorang, kita harus bersalam. Kemudian si Pak Umar bin Khattab tadi tidak menjawab, Ustaz. Bagaimana ini? Apakah ini salam wajib dijawab dan apakah menjawab salam itu sunnah dan memberi salam itu wajib? Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi konteksnya berbeda. Jadi secara umum, kalau saya misalnya lewat di hadapan bapak-bapak, maka sunnah memberikan salam. Dengan satu catatan penting, sunnah itu bukan selalu definisinya menurut fikih. Ya. Sunnah maksudnya dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya. Sunnah itu bisa maknanya adalah menghidupkan perintah-perintah Nabi yang tidak bersifat mutlak, yang tidak bersifat wajib. Nah, menjawabnya pun wajib itu menjawab salam. Kalau kita banyak orang, maka dia menjadi wajib kifayah. Kalau sudah ada satu di antara sekian banyak orang yang menjawab salam, maka sudah cukup. Itu secara umum. Nah, konteks sekarang adalah dia salam yang merupakan istidzan, berupa minta izin, maka boleh menundanya. Dan Nabi juga seperti yang pernah kita bahas, Nabi itu pernah sengaja menunda menjawab salam karena satu hal, yaitu beliau tidak suka menjawab salam dalam keadaan tidak berwudu. Jadi tidak apa-apa kita sebutkan kisahnya. Jadi suatu saat Nabi berada di rumah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Nabi sedang istirahat, duduk-duduklah bersama istri beliau Aisyah. Tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Nabi tidak menjawab, tapi beliau langsung bangkit. Assalamualaikum. Yang kedua kali beliau belum jawab. Yang ketiga kali assalamualaikum, beliau jawab. Singkat cerita, dimasukkanlah tamu itu. Setelah selesai urusannya, keluar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dan ini jasa beliau untuk kita. Aisyah mengatakan, araka la taruddus salam illa ba'da an tatawadda. Wahai baginda, kenapa tadi ada orang beri salam, yang satu dan kedua kita tidak jawab, nanti yang ketiga baru kita jawab, itu pun setelah kita berwudu. Maka Nabi mengatakan, inni akrahu an adhkura smallahi biduni tahara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya itu agak istilahnya kurang sreg menyebut nama Allah kalau tidak berada dalam keadaan bertahara. Jadi ada sebab-sebabnya. Bukan tidak dijawab, tapi ditunda jawabannya karena satu dan lain hal. Kalau Nabi menunda jawaban salam itu karena beliau tidak suka, istilahnya tidak enak perasaannya menyebut nama Allah kalau tidak berada dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tahara. Umar juga menunda jawaban itu karena ada sesuatu yang ingin beliau lakukan. Jadi berbeda Pak. Jadi tetap wajib, tetapi boleh ditunda kalau ada hal-hal yang menghalanginya atau dibutuhkan untuk itu. Ya, begitu kira-kira. Ya, wallahu a'lam. Ada. Oh ya Pak, ya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Tapi Pak Ustaz, yang pertama dulu saya sedikit stressing tentang kajian kita ini kan ditayangkan di kanal YouTube-nya Kajian Masjid Darussalam. Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Ini sudah cukup lama setiap kali kita melaksanakan dan langsung diunggah di situ. Nah, sekarang ini saya coba mau menawarkan seperti ini Pak Ustaz. Apakah memungkinkan kalau misalnya dari kalangan jemaah kita, termasuk mungkin jemaah dunia maya kita, ketika ingin berinteraksi, ingin mengajukan pertanyaan, apakah mereka bisa menyampaikannya lewat pertanyaan-pertanyaan di kanal tersebut? Oh iya. Syukur alhamdulillah kalau misalnya Pak Ustaz berkenan, nanti ketika ada pertanyaan itu dalam sesi minggu berikutnya itu akan kita sampaikan supaya ada interaksi yang lebih luas lagi. Boleh, insya Allah ya. Ya, itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, dari kajian kita hari ini saya mencoba menangkap seperti ini. Sepertinya ada kontradiksi antara anggapan memuliakan tamu dengan kasus-kasus yang coba dijelaskan tadi. Dan yang terakhir tadi itu kan sepertinya keluarga tersebut ingin memuliakan tamunya, lalu kejadian seperti itu. Namun dalam kasus-kasus sebelumnya kan sepertinya ada yang terpisah antara memuliakan tamu dengan tidak menerima tamu. Itu yang kedua. Yang terakhir Pak Ustaz, saya coba kembali ke yang pekan lalu, kajian kita pekan lalu tentang bertamu atau makan di rumah kerabat, makan bersama-sama. Apakah ada pengecualian dalam konteks tersebut? Kenapa? Karena seperti biasanya di tengah masyarakat kita kan ada anggapan bahwa dijamu di rumah keluarga atau kerabat atau tetangga kita yang sedang berduka, meninggal dunia misalnya. Oh iya. Biasanya kan ada yang tidak ingin memenuhi undangan itu dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin bisa dijelaskan dalam kesempatan ini Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW tentang memuliakan tamu, misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain lebih mempertegas bahwa hak tamu 3 hari. Ada nanti di sini jadi syarat. Hak tamu itu 3 hari. Jika tuan rumah melayani tamunya itu lebih dari 3 hari, maka pelayanan yang di hari keempat dan seterusnya merupakan sedekah. Dia bertambah pahalanya. Jadi tamu itu dalam ajaran agama kita itu punya hak. Jadi tamu itu boleh meminta dia dilayani. Tolong layani saya ini, saya mau makan ikan ini, ikan itu. Boleh. Dia punya hak sebagai tamu. Tetapi, ini yang perlu kita pahami. Apa definisi tamu? Apa definisi tamu? Dan kapan seseorang disebut sebagai tamu? Kita di Indonesia, tamu itu siapa saja yang datang ke rumah kita. Itu namanya tamu. Karena tamu dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa singkatan. Tamu itu Pak, Ibu, itu singkatan. Tatap muka. Itu singkatannya. Dalam Islam, beda tamu yang bahasa Arabnya dhaif, beda peziarah, beda. Definisi tamu adalah orang yang datang ke rumah Anda
yang dia datang dari tempat yang jauh. Nah, ini catatannya, tamu itu adalah orang yang datang ke rumah Anda dari tempat yang jauh, yang dia tidak datang kecuali untuk rumah Anda. Itu artinya tamu. Adapun yang datang dari jarak yang dekat, maka itu namanya peziarah. Maka istilah anak-anak di hari Lebaran itu lebih benar dibandingkan istilah orang dewasa. Assalamualaikum, ziarah. Dia bilang memang ziarah, Pak. Dia tidak bilang tamu. Kalau kita mau bertamu, bahkan ada istilah yang lebih islami dipakai orang padahal salah tempat. Mau kemana? Mau silaturahim dulu. Silaturahim apa? Silaturahim itu adalah orang yang punya hubungan darah, punya hubungan kerabat, atau minimal hubungan perkawinan. Itu namanya silaturahim. Tapi apa boleh buat? Itu sudah jadi istilah. Tetapi untuk lebih tegasnya, beda bertamu, beda berziarah. Bertamu adalah, sekali lagi, tamu itu hanya akan dinamakan tamu jika dia datang dari jauh dan tidak datang kecuali untuk rumah Anda. Saat itu dia punya hak dan Anda punya kewajiban melayaninya sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Lebih dari itu maka dia menjadi ziarah. Nah, sekarang pembahasan dalam ayat ini adalah orang yang mau berziarah. Dia tidak punya hak untuk memaksa masuk sampai yang punya rumah itu siap menerimanya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Saya tambah sedikit, Pak, supaya ada istilah-istilah dalam agama kita yang perlu dipahami dengan baik. Bapak Ibu, apa ini maksud tetangga? Definisi tetangga selalu pokoknya ada orang yang tinggal dekat dari rumah kita. Jawabannya tidak mutlak. Tidak mutlak orang yang tinggal di dekat rumah kita itu disebut tetangga yang konsekuensinya memiliki hak-hak tertentu dalam Islam. Sebab definisi tetangga adalah orang yang tinggal dekat rumah Anda mengenalnya dan dia berada dalam satu lokasi. Itu baru disebut tetangga. Jadi ibu bapak, ini namanya kompleks Bosowa. Maka semua yang tinggal dalam kompleks ini itu adalah tetangga Anda. Sekalipun orang itu tinggal di belakang rumah Anda, tapi dia berada di kompleks yang lain, maka itu bukan tetangga Anda. Bisa jadi satu dinding, bisa jadi satu dinding, tapi dia di kompleks Bosowa, yang ini yang Imamiri, itu bukan tetangga Anda. Itu dia tidak punya hak tertentu dalam hubungan tetangga dalam Islam. Dia punya, misalnya hari kurban. Hari kurban, saya bisa pastikan ketika hari kurban pembagian daging, yang bapak dahulukan sebagai panitia pasti orang-orang kompleks, ya tak? Kalau ada yang kemudian bertanya, kenapa saya tidak dapat kodong daging kurban tak, padahal dekat na rumah aku, pasti orang itu panitia akan bertanya, di mana ke rumah tak? Ini dekat di sebelah. Di sebelah mana? Oh, ternyata kompleks sebelah. Kompleks sebelah. Itu namanya tetangga jauh yang tidak punya hak secara khusus dalam ajaran agama kita. Seperti itu, Pak. Jadi tamu yang dimaksud yang harus dilayani dengan baik adalah orang yang datang dari jauh dan tidak datang kecuali untuk rumah Anda. Itu namanya tamu, makanya harus dilayani dengan baik. Yang kedua, tentang hari berkabung. Inti pertanyaan Bapak adalah menerima makanan atau makan di tempat orang berkabung. Siap jadi terima jawabannya, Pak? Yang rajih, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa berlapang dada, yang rajih dalam urusan
makan minum di rumah duka adalah tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia termasuk niyaha. Dia disebut sebagai niyaha. Meratap. Meratap. Jadi itu pertama. Yang kedua, yang disunnahkan untuk kita dalam syariat agama kita, jika ada tetangga yang berkabung, kita yang bawakan makanan. Dan sebaiknya bukan makanan jadi, tetapi bahan makanan. Kalau memang dianggap, diperkirakan akan banyak yang bawa makanan ke rumah saudara kita yang ditimpa musibah itu, di bahan makanan. Karena kalau dia banyak dan makanan jadi, bisa jadi mubazir jadinya. Satu solusi yang yang ditawarkan beberapa orang insyaallah pemiliki ilmu tentang agama ini, kalau kita datang ke rumah duka, ya, lalu ada banyak makanan, bawa pulang saja, bawa pulang, jangan makan di situ, sebab dia merupakan niyaha itu umumnya. Tapi ada catatan. Jika yang datang itu dari jauh, maka dia boleh makan. Dan saya dapatkan dulu fatwa beberapa masyayikh bahwa misalnya di rumah saya berduka, ada keluarga saya datang dari Kalimantan, dari kampung, dari Majene, maka boleh dia makan di rumah saya yang lagi berduka. Kenapa? Dia datang dari jauh, dan di saat itu dia juga masuk dalam kategori tamu. Adapun orang yang di sekitar, sebaiknya Pak, kalau saya hindari untuk berkumpul makan-makan di rumah duka. Sebab itu yang rajih yang kami pelajari itu niyaha, makan-makan di rumah duka. Dan kalau saya tidak salah, bahkan Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, itu menuliskan dalam kitabnya, tidak boleh makan di rumah duka. Itu niyaha, berkumpul-kumpul bersengaja makan di rumah duka. Kecuali tadi catatannya yang datang dari jauh. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau sudah mulai mengganggu kebiasaan dan keyakinan. Istilahnya, bahasa kasarnya, siapa suruh bertanya. Wallahu a'lam. Iya Pak. Iya, bisa paling terakhir. Iya. Terakhir. Jalan. Iya Pak, ya. Nyanyi lagi pertanyaan. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, etika bertamu itu biasanya kan yang kebanyakan datang bertamu di rumah kita adalah penagih. Ya, penagih. Iya, betul. Sampai pernah terjadi Ustaz, yang dicari itu bapak kepala rumah tangganya ada di rumah sebenarnya. Iya. Tapi karena dia tidak mau keluar, karena dia lihat bahwa itu adalah penagih, dia suruh anaknya keluar. Kasih tahu nak, bilang bapakku tidak ada. Iya. Jadi apa yang dia sampaikan ke penagih itu, dia juga katakan bahwa bapakku bilang bapakku tidak ada. Iya. Ya, dia sampaikan seperti itu. Yang kedua adalah, ini mungkin menyangkut etika ini Ustaz. Karena tadi kan saya yang duluan beri salam sama Pak Ustaz, tapi diambil alih oleh beliau itu. Kebetulan yang ditanyakan itu juga yang saya mau tanyakan. Jadi itu yang satu Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang singkat saja. Maka yang pertama itu memang sepertinya main-main, tapi bisa jadi itu kisah nyata. Maka
tentu secara Islam itu tidak boleh, karena pertama bohong dan mengajar orang untuk bohong. Jadi apalagi yang diajar adalah anak-anak. Intinya mari kita membiasakan diri untuk selalu berada dalam keadaan jujur, dan juga mendidik anak-anak kita untuk selalu berlaku jujur, dan ini selalu harus disosialisasikan. Paling terakhir ada satu kalimat baru-baru ini, kalau saya tidak salah di Turki ada rapat kabinet di Turki membahas tentang korupsi. Dia bilang salah satu penyebab maraknya korupsi di satu negara yang dia sorot adalah Indonesia itu karena para mubaliknya, para kiainya jarang membahas tentang korupsi di masjid pada pengajian dan khutbah Jumat. Dan ini tentu sesuatu yang baik untuk diajarkan supaya tidak terlalu menyebar, ya, dan semakin kuat korupsi di satu negara, apalagi kita yang mayoritas Islam. Saya kira ini saja, Bapak Ibu jamaah sekalian. Oh, kalau kita lagi sholat lalu ada yang beri salam, itu disebutkan caranya. Entah dengan bertakbir, ya, dan umumnya bertakbir. Jadi Assalamualaikum, Allahu Akbar, maka dia akan tahu, ya, ya, Allah, sebentar begini. Assalamualaikum, Allahu Akbar, maka itu jawaban untuk ini. Ya, kecuali kalau berdiri pas dekat pintu, maka boleh melakukan gerakan buka pintu. Kalau misalnya yang pertama itu keluarga, Bapak, pas kita sholat dekat pintu, maka kalau terpaksa maka dia dibukakan. Boleh melakukan gerakan tertentu dalam sholat. Iya Pak, begitu. Allah a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.